Menang terhadap masalah. Mengapa Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat? Satu Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Secara logika, mau ditinjau dari sudut manapun, Daud pasti akan kalah bila menghadapi Goliat. Tetapi pada waktu itu Daud tidak gentar sedikit pun ketika harus berhadapan dengan raksasa orang Filistin itu. Daud sadar bahwa dirinya tidak menghadapi Goliat seorang diri. Karena Daud yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang akan siap menopang dan membelanya. Hal itu menunjukkan bahwa Daud senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkaranya. Daud yakin bahwa kemenangan akan diperolehnya ketika pandangannya hanya tertuju kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan Daud berani berkata, Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sungguh sebuah iman keyakinan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Daud saat itu. Daud mengajarkan kepada kita bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada perkara yang mustahil. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, maka segala sesuatunya pasti dapat kita tanggung bersama dengan Dia. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Alasan mengapa Daud tidak takut kepada Goliat adalah karena Daud senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran kuasa Tuhan dan campur tangannya di waktu-waktu sebelumnya. Seperti dalam ucapan Daud berikut ini. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Pengalaman bersama Tuhan inilah yang mendorongnya untuk selalu berpikiran positif dan bersikap optimis dalam menghadapi Goliat. Optimis itu bukan berarti membanggakan diri atau bersikap takabur. Tetapi itu adalah sikap percaya diri yang positif karena tahu kepada siapa dia menaruh pengharapannya. Mazmur 77 ayat 11 atau 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Orang-orang Israel merasa ketakutan oleh karena mereka hanya terfokus kepada Goliat yang berbadan sangat besar, tetapi tidak dengan Daud. Karena Daud senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat peristiwa yang lalu saat Tuhan menolongnya dan melepaskannya dari masalah-masalah yang menimpa sebelumnya. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tentunya kita juga seringkali merasa khawatir dan ketakutan karena kita hanya terfokus kepada Goliat-Goliat masalah dan persoalan kita yang besar. Tetapi ketika pandangan kita tertuju kepada Tuhan dan terus berlindung dan berharap serta mengandalkan Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi marilah kita sama-sama belajar serta mengingat-ingat supaya kita dapat lebih memahami bahwa sudah begitu banyak pertolongan dan perkara-perkara ajaib yang telah kita lalui bersama Tuhan di masa lalu. Dan di saat ini pun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menjadikan kita orang-orang yang menang. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dan Tuhan yang begitu sangat mengasihi kita.